Saya Idam yang menemani Anda di sesi pengarus utamaan gender. Kami akan hadirkan sesaat lagi bersama Ibu Rosmiati Sain dari LBH, Direktur LBH Apik. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Di kepalaku terus mengingat hari kemarin saat tubuhku dan tubuhmu menjauh terpisahkan. Suara yang tak terucapkan, penyesalan, dan aku melupa semua tak hanya tentangku. Kita dan mereka, maafkan aku, tak banyak berimu waktu hingga membuat kau disiksa rindu. Aku menyesal. Terpenjara di dalam rasa ingin berbeda, menjadi manusia yang mencintamu sedalam dalamnya. Dan aku melupa semua tak hanya tentangku. Ini hidupku, kita dan mereka, maafkan aku, tak banyak berimu waktu hingga membuat kau disiksa rindu. Aku menyesal, sungguh cukup sudah. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Pro 1 Kanal Inspirasi. RRI Makassar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kita bersama kembali siang hari ini di sesi pengarus utamaan gender di Lintas Makassar siang untuk edisi hari ini hari Senin tanggal 17 Januari 2022. Dan pendengar, untuk sesi pengarus utamaan gender kali ini kita membahas topik menyikapi maraknya kasus trafficking pada anak. Nah, seperti apa kemudian kasus trafficking pada anak itu dan modusnya bagaimana dan upaya-upaya apa yang dilakukan. Kemudian kita akan mendengarkan penjelasan dari narasumber. Kita bersama dengan Direktur LBH Apik Sulawesi Selatan, Ibu Rosmiati Sain, dan alhamdulillah kita sudah bersama beliau melalui sambungan Zoom. Kami informasikan juga bahwa siaran ini selain Anda bisa dengarkan melalui frekuensi di AM 630 kHz dan FM di 94,4 MHz, Anda juga bisa saksikan melalui streaming YouTube RRI Makassar dan juga fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Dan baiklah, segera kita menyapa. Kami juga ingatkan Anda pendengar yang ingin bergabung sebentar bisa menyampaikan komentar Anda melalui kolom komentar di Facebook dan YouTube, termasuk juga bisa menghubungi kami melalui telepon dan juga WA di 0821 34 kali 9440. Dan langsung saja kita menyapa Ibu Rosmiati Zain seperti yang Anda lihat di tayangan kami saat ini. Kita segera menyapa Ibu Rosmiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ros. Assalamualaikum, Ibu Ros. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Ros. Di sela-sela kesibukan Ibu Ros pagi siang hari ini masih menyempatkan untuk bersama kami di RRI Makassar berbagi informasi tentunya untuk masyarakat. Kabar tak sehat, Bu Ros? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, dan pendengar, selama beberapa menit ke depan kita akan berbincang dengan Bu Ros terkait menyikapi maraknya kasus trafficking pada anak. Nah, di awal Bu Ros mungkin ada pengantar terkait topik kita kali ini yang ingin Ibu Ros sampaikan. Silakan. Iya, terima kasih para pendengar dimanapun saat ini berada. Kali ini kita akan membahas soal maraknya kasus trafficking pada anak. Jadi pentingnya menyikapi maraknya kasus perkawinan kasus trafficking yang terjadi di kalangan anak. Saya kira ini menjadi istilahnya ini menjadi fenomena sosial yang terjadi di sekitar kita. Karena kalau misalnya kita bicara soal trafficking, perdagangan anak, saya kira ini ancaman besar bagi anak-anak kita ke depan, terutama bagi masa depan anak tersebut. Nah, bicara soal maraknya kasus trafficking, saya kira memang banyak banyak sekali modus yang terjadi berkaitan dengan trafficking yang terjadi pada anak. Jadi kalau kita bicara seperti apa sih modus yang terlihat selama ini, saya kira memang kita bisa lihat di berita-berita di media selama ini itu kan banyak sekali juga terjadi prostitusi online. Prostitusi online di sini ini terjadi karena betul-betul kalau kita bicara kekerasan seksual ini catatannya adalah kekerasan seksual yang berbasis online atau berbasis cyber, tentunya difasilitasi oleh teknologi digital. Nah, ini juga ternyata trafficking itu juga ternyata ada yang berawal dari prostitusi online ini. Nah, saya hanya ingin menyampaikan dulu di awal bahwa ketika kita bicara soal trafficking secara umum, termasuk juga trafficking pada anak, faktor utamanya itu adalah persoalan kemiskinan. Itu ya, persoalan kemiskinan termasuk juga di dalamnya mempekerjakan anak yang tentunya masih di bawah umur. Kemudian jeratan utang juga itu masuk sebagai salah satu penyebab sehingga anak biasanya yang dikorbankan.
kemudian pengaruh lingkungan tentunya, pengaruh media sosial yang saat ini sedang marak karena memang dunia sudah di genggaman anak kalau kita bicara media sosial. Kemudian juga ternyata anak-anak kita itu juga kadang ikut istilahnya ikut-ikutan gaya hidup atau lifestyle. Nah, ini semua yang menjadi pemicu maraknya trafficking yang terjadi pada anak. Seperti itu. Baik. Baik, terima kasih Bu Rosmiati Sain, Direktur LBH Apik Sulawesi Selatan yang sudah menyampaikan pengantar terkait topik kita menyikapi maraknya kasus trafficking pada anak. Nah, untuk pendengar kita yang khususnya yang ada di pelosok-pelosok yang tidak menutup kemungkinan juga menjadi korban begitu. Nah, trafficking anak atau perdagangan anak ini maksudnya seperti apa sih Bu? Kerja-kerjanya seperti apa Bu Ros? Iya. Jadi kalau misalnya kita bicara soal trafficking itu kan jelas sekali sudah ada Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 itu terkait perdagangan perdagangan perempuan dan anak. Nah, di dalamnya itu ada kalau kita bicara definisi trafficking, tindakan perekrutan, pengangkutan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan dan seterusnya seperti itu. Jadi ketika kita bicara soal trafficking, berarti di dalamnya itu ada aktivitas perekrutan, ada aktivitas pengiriman, ada aktivitas pemindatanganan, penampungan dan atau penerimaan orang tersebut. Jadi cara perekrutan ini dilakukan dengan cara macam-macam ya. Ada ancaman, menggunakan kekuatan atau menggunakan relasi kuasa, kemudian macam-macam. Kemudian di dalamnya ada iming-iming, tipu daya, kemudian termasuk penyalahgunaan kekuasaan dan sebagainya. Nah, tentunya ini dilakukan dengan tujuan eksploitasi. Nah, kalau kita bicara soal eksploitasi, ini kan trafficking ini tujuannya mengeksploitasi seseorang, baik itu perempuan dewasa maupun itu anak. Nah, eksploitasi di sini meliputi bukan hanya seksual tetapi juga tenaga atau tenaga kerja istilahnya. Jadi kalau misalnya kita bicara eksploitasi, setidak-tidaknya itu tercover di dalamnya ada eksploitasi seksual berupa eksploitasi prostitusi atau pelacuran, kemudian ada juga eksploitasi kerja, pekerjaan misalnya yang beban kerja atau layanan paksa ataupun misalnya perbudakan seperti itu. Nah, kalau kita bicara trafficking seperti itu, termasuk juga ada di luar dari itu ada juga pengambilan organ tubuh manusia seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya anak itu lebih banyak ke termasuk tadi yang dua yang tadi ada eksploitasi seksual dan eksploitasi kerja. Nah, itu yang banyak terjadi hingga saat ini. Nah, sehingga ketika kita bicara soal trafficking ini kan bekerjanya jaringan sindikat, sehingga ini betul-betul penting upaya entah itu pencegahan, kemudian penanganan yang maksimal ataupun pemulihan terhadap korban. Nah, kenapa harus ditangani secara maksimal? Karena yang bekerja di sini adalah sindikat. Jadi memang institusi penegak hukum di sini betul-betul harus berperan aktif untuk menyikapi ini. Nanti juga kita akan bicara soal bagaimana sih melihat kasus-kasus trafficking tersebut. Gitu. Baik. Dan wah ini ngeri begitu ya, sangat ngeri mendengarkan penjelasan Ibu Rosmiati. Dan memang tren ini semakin tahun marak Bu Ros ya? Iya,
semakin tahun semakin marak. Tetapi kalau misalnya kita bicara trafficking, kadang ini terlaporkan, kadang juga tidak. Jadi kalau misalnya kita bicara soal prostitusi online, ini biasanya ada ketika terjadi razia, ini muncullah. Seperti kemarin itu ada beberapa ya, ada dari penegak hukum misalnya, dari polisi misalnya melakukan razia, didapatlah ini prostitusi online, di dalamnya ternyata ada banyak anak atau remaja yang terlibat di dalamnya. Nah, kita tidak tahu apakah ini menjadi modus untuk trafficking atau seperti apa, atau berhenti sampai di situ. Nah, ini ketakutan kita ketika ini menjadi awal untuk masuk ke dalam trafficking seperti itu. Jadi ya, memang apa ya istilahnya, memang harus bekerja keras untuk menyikapi persoalan ini. Baik. Jadi ini dieksploitasi menjadi untuk prostitusi, pelacuran, tenaga kerja, perbudakan. Iya, tujuannya untuk eksploitasi seksual dan tenaga kerja seperti itu. Untuk kasus-kasus sendiri, Ibu Ros, di tahun sebelumnya yang Ibu ketahui contoh-contoh kasus seperti apa, Bu Ros? Atau apakah ini hanya di kota besar saja seperti Makassar atau sudah merata begitu di kabupaten kota di Sulawesi Selatan? Nah, sebenarnya untuk kasus trafficking ini tidak hanya terjadi di di perkotaan, karena kalau misalnya kita bicara soal perdagangan orang, itu biasanya perekrutannya itu kan mulai dari desa. Jadi dari desa kemudian diiming-imingi sampai ke kota. Jadi iming-imingnya itu bekerja di kota dengan gaji yang tinggi seperti itu. Kemudian sampai di kota, ternyata di kota itu tidak mendapatkan itu, malah dia double pekerjaannya itu menjadi multi beban, sehingga dianggap tadi eksploitasi tenaga kerja. Misalnya tadinya direkrut untuk menjadi, biasanya kan di sini ada jasa layanan. Misalnya dia mau direkrut untuk menjadi misalnya babysitter, ternyata bukan hanya itu yang dikerjakan. Dia bekerja juga untuk pekerjaan yang lain. Nah, kemudian juga dia harus melayani orang, tapi kan itu terselubung, itu tidak disampaikan. Nah, sehingga dalam perjalanannya dia mengalami eksploitasi tenaga kerja, kemudian juga tenaganya dikuras, kemudian dia juga mengalami eksploitasi yang mengarah ke seksual, seperti itu. Nah, kalau kita lihat kasus-kasus, kalau Makassar Makassar sebagai salah satu contoh, atau Sulawesi Selatan, sebenarnya secara umum juga di Indonesia seperti itu kita sudah masuk dalam kategori sudah menjadi tiga area kota 3 area kalau Makassar ya. Jadi bisa jadi dia kota transit, asal dan tujuan, atau kalau bahasa ininya sending area, transit area, dan receive area. Jadi 3 itu. Jadi bisa jadi asalnya dari Sulsel, kemudian bisa jadi juga dikirim untuk dari misalnya wilayah Jawa misalnya atau Sumatera untuk dipekerjakan misalnya di Sulawesi Selatan atau di Makassar. Bisa jadi orang dari sini bisa jadi transit di Makassar seperti itu. Baik. Untuk ke wilayah lain seperti itu. Baik. Nah, baik, Ibu Ros, kita jeda dulu Bu Ros ya. Untuk selanjutnya mungkin nanti di sesi selanjutnya ada kasus yang Ibu Ros dampingi dari LBH Apik mungkin yang ingin diceritakan, dan bagaimana kemudian agar masyarakat tidak menjadi korban. Kita akan bahas hal ini Bu Ros ya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami pendengar di sesi pengaruh selama di Lintas Makassar Siang. Kami kembali sesaat lagi. Stop kekerasan pada anak dan perempuan. Teman-teman bahagia sekali pulang sekolah. Beda halnya denganku.
Dia nggak becus mengurus rumah tangga. Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Saat ku melihatnya, tiba-tiba ingin aku bertanya, siapa namanya? Oh, kulihat wajahnya mempesona, tak mampu ku menahan hasrat di jiwa. Cinta, walau memang ternyata sudah ada yang punya, kan ku tuliskan, kan ku nyanyikan sebuah lagu hanya untukmu, dan kau pastikan dia tak cemburu. Karena itu jangan bilang-bilang dia. Oh, wow. Saat ku menatapnya,